Jeno, lo pikir semua orang mau dijadiin headline harian? Iya, gue tahu, gue anak Denny Batara, atlet e-sport dan model terkenal. Kayaknya memang seakan kalau gue jadi trending itu biasa. Tapi, aku tak suka jadi pusat perhatian hanya karena anak orang ternama. Aku tak suka jadi pusat perhatian biarkan aku hidup kayak orang biasa. Gue perlahan menjelaskan kepada Kaulia, anak jurnalis sekolah itu. Gue tersulut emosi hari itu. Dan ya, gue akui gue salah. Gue bawa sosial medianya, karya covernya di YouTube, dan bahkan sampai orang tuanya. Sorry banget ya, lo itu udah merusak nama baik orang. Paling enggak, kalau mau up berita itu ngomong dulu. Bisa gak sih sopan sedikit? Oh, atau karena lo udah cukup terkenal, mau nyalon jadi pengurus OSIS, jadi lo pakai cara kayak gini. Kenapa gak sekalian minta orang tua lo yang kaya itu buat nyogok atau bikin campaign? Gue tersulut emosi banget detik itu. Tanpa sadar, perempuan itu meneteskan air mata. Pergi berlari entah kemana dan dikejar oleh sahabatnya. Gue jujur merasa sedikit seneng. Ya kalau kalian mau bilang aku gak berperasaan ya kalian bener. Tapi masalahnya ada dua hal yang harus kalian tahu, yang paling gue benci terjadi dalam hidup gue. Pertama, gue benci kalau ada yang bilang gue gak cocok jadi scientist karena either lebih baik jadi atlet e-sport atau model. Gue gak kayak gitu. Bukan hanya muka gue yang katanya orang ganteng ini yang bisa jadi sebuah kesimpulan kalau gue gak bisa jadi scientist, tapi itu lebih daripada itu. Kedua, gue gak suka kalau ada orang yang mengunggah atau membuat artikel bukan tentang karya gue atau penelitian gue. Gue seneng jurnal-jurnal gue di post, tapi gue paling gak suka kalau hal yang mereka post atau mereka unggah gak ada hubungannya sama hal-hal akademik. Sounds weird, but please believe me, gue bener-bener gak suka. Gue keluar dari kelas itu dengan perasaan bersalah. Perasaan bersalah gue makin memuncak ketika gue ngeliat gadis itu nangis terseduh-seduh di lorong kelas bareng sama sahabatnya. Gue cuman bisa diem dan turut merasa bersalah. Gue nanya ke diri sendiri sih, kok bisa ya gue marah sampai sebegitu rupanya. Gue tipe yang sebenarnya selalu memendam amarah, tapi ke dia gue bisa keluarin semuanya karena rasanya dia udah another level nyakitin gue. Gak pakai rasa gak enak, gak pakai gue tutupin, gue bener-bener bisa marah sama dia sebegitu rupanya. Jeno, lo kenapa? Seorang perempuan datang menghampiri gue. Eugene namanya, anak kelas gue. Hai Jin, gue gak apa-apa, cuman tadi lagi kesulut emosi aja. Eugene mencoba untuk menghibur gue dengan menyodorkan beberapa pertanyaan tentang jurnal-jurnal yang baru juga dia baca pagi itu. Mood dan interest gue meningkat. Gue seakan-akan lupa sama semua masalah yang kejadian hari itu. Dia hadir seakan jadi mood booster gue. Gue nyaman berinteraksi dengan dia. Perempuan yang hidupnya gak neko-neko, pinter, cerdas, dan ini loh buat gue generasi penerus bangsa. Gak banyak tampil di layar, tapi penelitiannya bisa mengubah dunia. Dia menang Olimpiade Sains dari SD. Kata orang-orang, Eugene ini kebanggaan orang tuanya dari kecil. Dan dari kecil juga dia sudah dikursuskan untuk ikut olimpiade apalah itu, bahkan membuat inovasi-inovasi di usia mudanya. Sayang ya, bokap nyokap gue gak kayak gitu. Mereka sibuk memasukkan gue ke kelas modeling, basket, atau renang lah, tanpa pernah nanya ke gue sedikit pun
apa yang gue suka, apa yang gue cari, apa yang gue pingin. Masih bagus, gue masih tahu apa yang gue pengen. Gue pengen jadi agronomis. Banyak loh orang di luar sana yang bahkan gak tahu mau jadi apa di masa tuanya. Living in our parent statement itu gak enak pakai banget. Gak enak sama sekali. Itu yang gue rasain. Dan sekarang gue bersyukur bisa ketemu sama temen gue yang baik, Eugene. Kaulia. Gue menangis dan memendam semuanya sendiri. Kalau kata orang Jawa, gue biasa disebut sebagai spesies yang mendem jero. Gue habiskan sisa malam ini. Bisa-bisanya dia ngomong sekeras itu di depan gue. Kayaknya hal yang udah gue lakuin itu lebih kacau dari pembunuhan berencana gitu kali ya. Padahal kan gue cuman pengen ceritain ke orang-orang di luar sana kalau anaknya Denny Batara tuh hits banget. Kok dia bisa semarah itu sih? Seharusnya dia tuh bersyukur gue berbaik hati bikin tagline berita sebagus itu. Gue yang bikin dia followers Instagramnya naik hampir 2000 cuman gara-gara murid sekolah lain ngeliat publishan punya gue di sekolah kita. Sombong banget sih tuh anak. Beda banget sama bapaknya. Gue menangis dan merasa sangat marah sama bocah tengil itu, Jeno. Gue gak akan pernah lupa alis tebalnya yang menyerengi tajam, bibir tipisnya yang membuka dan menutup, melemparkan cacian ke depan mulut gue, dan caranya menyodorkan iPad ke depan muka gue itu gak akan pernah gue lupain. Gue serasa ditampar. Sahabat gue Olive mendengarkan di sebelah gue. Lo salah, dia juga salah. Kayaknya gue gak perlu jelasin panjang lebar kenapa kalian berdua salah. Lo udah cukup dewasa untuk juga sadar kalau lo harus minta maaf. Lo coba minta maaf ke dia pelan-pelan dan jelasin nanti pas sudah mulai reda suasananya. Ingat Cak, komunikasi dan mencari jalan damai di dalam kehidupan itu penting. Setidaknya kalau lo mau kerja sama bapaknya di YouTube atau di Instagram, lo bisa minta tolong ke dia juga. Olive menenangkan gue dan duduk diam di samping gue. Gue mencerna semua hal logis yang dia bilang. Gue mencerna, berusaha dewasa dan introspeksi kesalahan gue. Oke, gue minta maaf ke Jeno pulang sekolah. Siang itu, gue dapat informasi dari teman-teman Jeno kalau biasanya dia ada di laboratorium untuk mencoba ini dan itu. You named it lah, gue gak tahu namanya apa. Yang pasti dia lagi mau mencoba membuat jagung yang tahan ditanam di padang pasir lah. Buat apa coba? Cuman orang gila yang nanam jagung di padang pasir. Gue masuk ke laboratorium dan bertemu dengan Jeno serta seorang perempuan di sampingnya. Ketika gue masuk, gue langsung menghampiri Jeno dan seakan mengajaknya berbicara empat mata. Perempuan itu pergi ke bagian wastafel untuk mencuci beberapa peralatan laboratorium dan sepertinya dia sengaja menaruh larutan di ujung meja yang gue sendiri gak tahu itu larutan apa. Dia sepertinya tahu kalau gue akan mundur beberapa langkah dan benar saja tas ransel gue menyenggol tabung air linear itu dan menumpahkan cairan itu. Cairan itu mengenai kakinya. What a very stupid day.